Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi penelitian ekonomi pertanian. Pengertiannya, penelitian ekonomi pertanian yaitu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam rangka membuktikan kebenaran, mendalaminya, atau memperoleh ilmu pengetahuan atau penemuan baru. Tujuannya yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan bidang pertanian. Dua, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan pertanian yang sudah ada. Tiga, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang ilmuwan pertanian yang sudah ada. Manfaatnya, yang pertama dapat digunakan untuk memperbaiki penggunaan sarana produksi agar lebih efisien. Yang kedua dapat digunakan untuk menemukan cara baru dalam berusaha tani. Tiga, dapat digunakan untuk menemukan varietas baru yang lebih unggul. Empat, dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam berpromosi agar biaya pemasarannya lebih efisien dan produknya lebih cepat terjual. Pendidikan kader-kader penelitian. Dengan melalui program khusus pendidikan dan latihan penelitian, misalnya berupa lokakarya atau workshop. B. Dengan memperbaiki sistem pendidikan dan kurikulum perguruan tinggi, di mana diusahakan agar mahasiswa secara otomatis menaruh minat yang lebih besar pada penelitian. Contoh penelitian pertanian. Yang pertama adalah uji beda rata-rata. Yang pertama, 2 beda rata-rata sampel kecil. Yang B, 2 beda rata-rata sampel besar. C, lebih dari 2 beda rata-rata. Contohnya, sampel yang berpasangan, misalnya pengaruh atau peranan pelatihan sebelum dan sesudah. Sampel independen, misalnya studi banding atau komparatif antara dua perlakuan atau lebih. Yang 2 beda rata-rata sampel kecil. Sampel kecil berarti maksudnya adalah kurang dari 30 responden, yaitu menggunakan uji T. Untuk data berpasangan, rumusnya adalah T sama dengan X1 rata-rata min X2 rata-rata dibagi akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 min 2R kali S1 per akar N1 kalikan S2 akar N2. Untuk data independen, diuji variannya lebih dahulu. F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka rumusnya adalah T sama dengan X1 rata-rata min X2 rata-rata dibagi akar N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 kalikan 1 per N1 plus 1 per N2. Jika F hitung lebih besar F tabel, T sama dengan X1 rata-rata min X2 rata-rata dibagi akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Kemudian kalau sampelnya besar, menggunakan uji Z. Syaratnya adalah distribusi harus normal, jumlah sampelnya itu lebih besar atau sama dengan 30 sebagai sampel yang besar. Simpangan baku atau varian masing-masing populasi diketahui. Kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan. Rumusnya Z sama dengan X1 rata-rata min X2 rata-rata dibagi akar to 1 kuadrat per N1 plus to 2 kuadrat per N2. Atau kemudian kalau dalam bentuk sampel Z sama dengan X1 rata-rata min X2 rata-rata akar bagi akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Kemudian kalau lebih dari 2 beda rata-rata, menggunakan uji F dengan rumus F sama dengan 1 per K min 1 jumlah NJ XJ min X rata-rata kuadrat dibagi 1 per N min K kalikan N min 1 S kuadrat dikurangi jumlah NJ kali X 1J rata-rata min X rata-rata kuadrat, dimana K adalah jumlah perlakuan, J 1, 2 dan seterusnya sampai K
NJ jumlah sampel perlakuan ke J, XJ nilai rata-rata perlakuan ke J, X nilai rata-rata dari seluruh sampel, N jumlah seluruh sampel, XIJ nilai pengamatan ke I perlakuan ke J, kemudian S1 kuadrat per N min K kalikan jumlah XIJ min X rata-rata kuadrat. Kemudian uji model hubungan input dan output. Ada linear sederhana, linear berganda, kuadratik pangkat 3, polinomial, polinomial akar pangkat 2, Filman, Cobb-Douglas dengan faktor produksi variabel, transendental dengan 2 faktor produksi, modifikasi di Jeffrey, constant of substitution CES, kemudian translog. Yang pertama linear sederhana, kemudian kalau rumusnya ini, kalau grafiknya adalah ini linear, kemudian perbandingan antara delta Y dibagi delta X itu sama dengan B. Y adalah hasil produksi, X faktor produksi, A intercept, B koefisien regresi. Kemudian yang linear berganda, Y sama dengan A plus B1 X1, B2 plus X2 dan seterusnya, Bn plus Xn. Y adalah hasil produksi, XI faktor produksi ke I 1, 2, 3 sampai N, A intercept, BI adalah koefisien regresi. Kemudian kuadratik, Y sama dengan A plus BX plus Y kuadrat. Kalau kita gambarkan salah satunya bisa demikian, X maksimum jika Y asli sama dengan 0 atau X sama dengan B plus 2C. Y hasil produksi, faktor produksi, ABC parameter yang diduga. Pangkat 3, kalau kita gambarkan hampir sama dengan fungsi produksi klasik. Y ada hasil produksi, X faktor produksi, ABC yang diduga. Kemudian polinomial, ini adalah produk marginal X1B plus 2C. Jadi ini adalah turunan pertama X1, produk marginal 2 turunan pertama 2, X1 maksimum jika min B per 2C, kalau X2 maksimum min D per 2E. Di hasil produksi, X1, X2 faktor produksi, ABCDE parameter yang diduga. Kemudian polinomial pangkat 2, Y produksi, faktor produksi, parameter yang diduga. Spillman, hasil produksi, faktor produksi, parameter yang diduga. Cobb-Douglas, hasil produksi, faktor produksi, I1 sama N, koefisien regresi, jumlah satu skala produksi. Kemudian Cobb-Douglas dengan atas faktor produksi variabel, rumusnya Y faktor hasil produksi, X faktor produksi ke I 1, 2, 3 N fungsi faktor produksi. Transendental hasil produksi, X faktor produksi, parameter yang diduga, logaritma natural. Kemudian transendental dengan 2 faktor produksi, Y faktor hasil produksi, X faktor produksi, I 1, 2 sampai N, A alfa gamma parameter yang diduga, E logaritma natural. Kemudian modifikasi de Jeffrey, hasil produksi, faktor produksi 1, 2, 3 sampai N, masing-masing fungsi produksi, logaritma natural. Kemudian CES hasil produksi, parameter efisiensi, distribusi parameter, parameter substitusi, kapital, tenaga kerja. Yang terakhir translog, Y hasil produksi, faktor produksi, parameter diduga, parameter atau intercept, kapital, galat. Nah, kemudian uji kelayakan usaha tani pakai NPV, debt BC ratio, IRR, PP. NPV untuk ngasih nilai sekarang, rumusnya NPV, CT adalah cost, BT benefit, N waktu, I tingkat bunga. Net BC untuk menganalisis kelayakan usaha itu jika ini yang atas adalah jika lebih besar 0, yang ini adalah lebih kecil 0. Net BC, cost, benefit, dan waktu, I tingkat bunga. IRR menganalisis tingkat suku bunga pada saat kapan terjadi impas. IRR turun, bunga bank rendah, bunga bank tertinggi,
perhitungan NPV pada tingkat bunga yang terendah, NPV pada tingkat bunga yang tertinggi. PP untuk menghitung jangka waktu pengendalian modal, payback period. Kemudian uji efisiensi, ada indeks efisiensi dengan rumus ini, marginal value product, marginal factor cost, Y rata-rata, X rata-rata, EP elastisitas, PXI harga input ke X. Efisien jika keuntungannya maksimum. Kriteria pengambilan keputusan jika indeks efisiensi sama dengan 1 efisien, jika lebih besar 1 belum efisien, jika kurang dari 1 tidak efisien. Perbandingan efisien terjadi jika keuntungannya lebih besar atau lebih kecil. Lebih efisien jika keuntungannya lebih besar. Jika P1 lebih besar P2, maka P1 lebih efisien dibandingkan P2. RC perlakuan 1 jika lebih besar RC perlakuan 2, maka perlakuan 1 lebih efisien dibandingkan perlakuan 2. BC perlakuan 1 lebih besar BC perlakuan 2, maka perlakuan 1 lebih efisien dibandingkan perlakuan 2. Break even point, TC sama dengan total cost sama dengan fixed cost per variable cost, TR sama dengan PQ kalikan Q, penerimaan sama dengan harga kali produk. BP terjadi jika TC sama dengan TR. Contohnya jika TC ini, PQ ini, kemudian berapakah BEP? Nah, kalau kita gambarkan kurvanya adalah TC dengan TR, maka titik temunya adalah titik BEP yang kita cari. Jawabnya TC sama dengan TR, sehingga hasilnya Q1 Q2 pakai rumus ABC dihasilkan Q sama dengan 12,51123, TR sama dengan 9,207224, PQ sama dengan 0,73. Nah, gini rasio. Rumusnya adalah seperti ini. PI adalah persentase petani pada kelas pendapatan ke I, persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke I, KI-1 persentase kumulatif pada pendapatan sampai dengan kelas KI-1, 1 dan 10.000 konstanta. Kita pengambilan keputusan jika 0 kemerataan sempurna, jika 1 ketimbangan total, jika 0,3 menunjukkan ketimbangan ringan, 0,4 ketimbangan sedang, 0,5 ketimbangan berat. Nah, kriteria Bank Dunia, kelompok petani pendapatan rendah merupakan 40% dari jumlah petani termiskin. Kelompok petani pendapatan menengah 40% dari jumlah penduduk berpendapatan sedang. Kelompok petani dengan pendapatan tinggi merupakan 20% dari jumlah petani terkaya. Kita pengambilan keputusan, tingkat ketimbangan tertinggi apabila 40% petani dalam kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12% jumlah pendapatan. Tingkat ketimbangan sedang apabila 40% petani dalam kelompok rendah menerima antara 12% sampai dengan 17% jumlah pendapatan. Tingkat ketimbangan rendah apabila 40% petani kelompok rendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila terlalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.